Wah, pastinya seneng banget ya Kak, di tahun yang baru pastinya semangat yang baru Kak. Iya betul. Sukacita yang selalu baru Kak. Sukacitanya baru juga Kak. Bener banget Kak. Ikut Tuhan Yesusnya juga makin tambah ya, lagi. Betul banget Kak. Apalagi buat adik-adik yang di rumah ya, tahun yang baru ini harus lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan Yesus. Jangan lupa juga baca firman Tuhan ya Kak setiap hari. Ya. Baca firman Tuhan. Wah, harus ya Kak ya. Adik-adik di rumah juga jangan lupa baca firman Tuhan. Terutama di tahun yang baru ini harus lebih semangat lagi baca firman-Nya ya Kak ya. Benar, Kak. Apalagi sebentar lagi Tuhan Yesus sudah mau datang adik-adik. Semakin dekat lagi ya Kak sama kedatangan Tuhan Yesus. Aduh. Siapa adik-adik yang udah siap untuk bertemu sama Tuhan Yesus nanti yang kedua kali? Aku Kak, wah aku udah gak sabar Kak. Siap, Kak. Bisa ketemu sama Tuhan Yesus Iya, ya Kak. benar. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya Kak. Ya, yuk Kita mulai. adik-adik semuanya. Kita mau mulai ibadah kita. Jadi kita mau masuk di dalam doa. Yuk Kak Yuli mau ajak adik-adik kita lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, di hari Minggu ini kami bersuka cita karena kami bisa bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online Tuhan Yesus. Mari Tuhan urapi setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, mereka yang sudah dengan siap untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami rindu untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, biar nama Tuhan yang disenangkan oleh pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Kalau gitu kita siap untuk memuji Tuhan. Oke Kak. Tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, umpan kanan
lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Ayo adik-adik masih semangat kan? Semangat. Semangat. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi nyanyi lagu yang kedua Kak. Oke. Musik. Dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka takut, Mati. tapi yang sempit jiwa bergori. Ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar apa? Yang lebar api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit jiwa bergori. Lagi sekali lagi. Di dalam dunia Ada berapa jalan? ada dua jalan, Lebar dan sempit. Mana kau pilih? yang lebar apa? Yang lebar api neraka. Israel. Jiwamu mati. Tapi yang sempit jiwa bergori. Tapi yang sempit. Tapi yang sempit jiwa bergori. Yes. Gimana Kak? Udah bersuka cita belum Kak hari ini Kak? Pasti dong selalu bersuka cita Kak Adri. Kalau bersuka cita, adik-adik di rumah udah bersuka cita belum hari ini? Karena kita harus bersuka cita dan bersemangat. Iya Kak, apalagi kalau kita tahu ya Kak, Tuhan Yesus itu mencintai semua orang, Oh, iya. termasuk juga mencintai adik-adik di rumah Kak. Iya, semuanya dicintai sama Tuhan. Betul. Bahkan walaupun gak di tempat ini ya Kak, Iya, walaupun mau mungkin dimanapun. iya betul Kak, walaupun mungkin warna kulitnya berbeda Kak. Iya. Ada yang mungkin kulitnya hitam, ada yang sawo mateng Kak. Iya. Ada mungkin yang putih, terus ada yang kuning lamsat. Wah, walaupun warna kulit berbeda, Iya. tapi Tuhan tetap cinta ya Kak. Iya, Kak. Jadi Benar, kita Kak. nggak boleh pandang walaupun dia hitam, mau putih, Iya. mau sawo mateng, mau kuning, mau merah, mau hitam, mau hijau. Wah, Tuhan Demuk, nggak Bapak. iya, Tuhan nggak pilih-pilih ya Kak. Nah. Semua dicinta Semuanya Tuhan. dicinta sama Tuhan. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Oke Kak.
lagi. Ya. Satu anak Tuhan Pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan Pergi sekolah minggu. satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan Pergi sekolah minggu. satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah, adik-adik jangan lupa ya, kalau sekolah minggu boleh ajak teman-temannya untuk betul. bisa bergabung bersama-sama Iya, kita ya Kak. benar. Untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Iya, dan benar. mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya, Tuhan Yesus pastinya senang banget Betul, adik-adik, Kak. bawa teman-teman adik-adik. Iya. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi adik-adik boleh duduk lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
angkat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Sekarang sudah waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya firman yang akan kami dengarkan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, bisa tertanam dalam hati kami dan berbuah Tuhan Yesus dengan lebatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pakai kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya kalian semua nih? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, oke, kalau udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kalau gitu semuanya pasang telinganya, duduk yang manis, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, cerita yang hari ini nih adik-adik adalah cerita yang cukup penting, karena ini adalah cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Cerita tentang apa sih? Nah, jadi Tuhan Yesus memberikan tentang sebuah perumpamaan tentang dua orang anak. Nah, ceritanya kayak apa sih? Yuk kita dengerin sama-sama ya. Jadi kisahnya ini itu ada di Matius 21 ayat 28. Jadi kalau adik-adik baca di situ Alkitab sudah jelas menuliskan di situ semuanya, dan di situ adik-adik bisa baca. Oke. Nah, sekarang Kak Andri mau ceritakan nih, ada apa sih di dalam Matius 21 ayat 28 ini? Nah, dalam perumpamaan tentang dua orang anak, di situ Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Jadi, ada dua orang anak, dan dua orang anak ini mempunyai seorang bapak. Bapak mereka ini mempunyai kebun anggur. Lalu bapaknya ini menanyakan kepada anak yang paling gede. Bapaknya bilang, "Nak, bantu ayah untuk bekerja di ladang ya, bekerja di kebun anggur." Nah, kata anak yang paling gede, ya baik, aku akan kerjakan." Tapi apa yang dilakukan sama anak yang paling gede? Anak yang paling gede malah tidak melakukannya, padahal tadi dia bilang ya, aku akan mengerjakannya, tapi dia malah tidak mengerjakannya. Selanjutnya dia malah tiduran, dia malah santai-santai. Nah, kemudian anak yang kedua ditanyain juga sama bapaknya, "Nak, pergi dan bekerjalah di kebun anggur." Tanya begitu. Terus kata anak yang kedua, tidak ayah, aku tidak mau." Tanya begitu. Tapi anak yang kedua setelah itu dia menyesal dan dia melakukan yang diperintahkan sama ayahnya. Nah, jadi Tuhan Yesus kemudian bertanya, kira-kira nih ya, menurut kalian, dari antara kedua anak ini, siapa yang melakukan kehendak ayahnya? Siapa yang melakukan kehendak bapaknya yang benar? Lalu kata orang-orang banyak, yang kedua, anak yang kedua. Nah, benar nggak adik-adik jawabannya? Nah, jawabannya itu benar. Karena yang akhirnya melakukan adalah anak yang kedua. Nah, apa sih maksud dari perumpamaan tentang dua anak ini yang dimaksud sama Tuhan Yesus? Yang Tuhan Yesus maksud di sini adalah banyak sekali orang-orang yang beribadah, yang ke gereja, dan yang mengenal firman Tuhan, tapi mereka hanya melakukannya hanya di mulut saja. Ya Tuhan Yesus, ya aku akan melakukannya. Ya Tuhan, aku akan rajin baca Alkitab. Aku akan melakukan firman-Mu. Tapi pada kenyataannya dilakukan nggak? Pada kenyataannya tidak dilakukan, karena dia malas. Ini sama seperti anak yang paling pertama
pertama yang disuruh sama bapaknya, tapi dia tidak melakukannya, meskipun dia bilang di awal, iya, aku akan mengerjakannya, tapi setelah itu dia tidak mengerjakannya. Nah, kemudian anak yang kedua itu menggambarkan orang-orang berdosa yang tidak mau melakukan perintahnya Tuhan, tapi kemudian mereka menyesali perbuatannya, lalu mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, atau mereka bertobat. Nah, jadi yang dikehendaki sama Tuhan ialah melakukan kehendaknya Tuhan. Jadi bukan cuma yang manis di mulut saja yang Tuhan dengarkan, tapi yang paling penting adalah yang melakukan firman Tuhan. Ya adik-adik ya. Jadi Tuhan itu menantikan kita semua untuk melakukan firman Tuhan, apa yang disuruh sama Tuhan. Bukan hanya kita bilang iya tapi tidak kita lakukan. Seperti baca firman Tuhan. Nah, baca firman Tuhan benar-benar dilakukan atau cuma di mulut saja nih adik-adik. Lalu misalkan kalian sedang ulangan, terus kalian mencontek. Nah, padahal kalian sudah berdoa sama Tuhan buat bisa lolos dalam ulangan, tapi setelah itu adik-adik menyontek. Nah, itu sama aja seperti anak yang pertama ya adik-adik. Nah, jadi kita harus melakukan apa yang dikehendaki sama Tuhan. Kita harus menjadi seperti anak yang kedua, yaitu kita harus bertobat dan melakukan kehendak Tuhan. Melakukannya dengan sepenuh hati ya tentunya adik-adik, jangan setengah-setengah. Nah, sekarang ada ayatnya nih Kak Adri mau berikan ke adik-adik. Ini adalah ayat hafalannya ya. Ayatnya ada di Mazmur 143 ayat 10. Mazmur 143 ayat 10 yang bunyinya, ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Lagi ya, Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Baik adik-adik, itu ya ayat hafalannya untuk hari ini. Nah, kalau begitu sekarang kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan nih adik-adik. Nah, adik-adik dapat rema apa nih dari firman Tuhan yang tadi? Nah, coba adik-adik renungkan ya. Kira-kira apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan atau belum ya? Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau belum ya? Nah, bisa menjadi koreksi bagi diri kita masing-masing. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita tutup firman ini dengan doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang berharga bagi kami. Sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan Yesus, tapi bisa menjadi kekuatan bagi kami Tuhan Yesus, bisa ditanamkan di dalam hati kami dan tumbuh menjadi pohon yang lebat sangat banyak Tuhan Yesus, berbuah sangat banyak. Terima kasih Tuhan, biar kiranya melalui kami orang-orang di luar sana bisa melihat kami seperti kitab yang terbuka Tuhan Yesus, biar makin banyak jiwa dimenangkan bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah berdoa dan ucap syukur, biar kami kembali ke kesibukan kami masing-masing Tuhan Yesus, di rumah kami Tuhan Yesus, dengan orang tua kami, dengan sekolah kami.
Biar Engkau berkati setiap kegiatan kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu ada bagi kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Wah, bagus sekali ya Kak firmannya hari Iya ini. Kak, seru banget nih Kak. Kita udah dengar cerita firman Tuhan. Iya, betul. Dan adik-adik jangan lupa ya, bukan hanya sekedar mendengar loh, tetapi kita juga mau belajar ya Kak untuk Iya. melakukan firman Tuhan setiap hari. Iya, betul. Jadi pelaku firman Tuhan ya adik-adik. Karena itu yang Tuhan mau. Iya, betul. Iman tanpa perbuatan sama aja Mati Kak. Sama aja bohong. Iya, kalau cuma baca firman terus Iya. tapi nggak dilakukan, sama aja Iya, bohong ya Kak. betul. Nggak ada faedahnya, nggak ada Iya. manfaatnya. Iya, nggak ada manfaatnya, betul. Jadi Oke. baca, renungkan, dan Dan lakukan. lakukan. Jadi sekali lagi Kak Adri, harus rajin baca firman Tuhan. Ya, betul. Biar semakin mengerti setiap harinya. Ya, karena pengetahuan terbaik cuma dari firman Tuhan. Betul Kak Adri. Betul. Oke, kalau gitu deh. Nah, sekarang waktunya kita Iya. berpisah deh. Sedih banget. Tapi walaupun kita berpisah hari ini, minggu depan kita pasti ketemu lagi Yes. pada sekolah minggu online. Jangan lupa tetap semangat ya adik-adik. Iya. Harus tetap rajin. Pokoknya tahun 2021 harus lebih rajin lagi ya Iya, Pak. betul. Harus semangat ibadah sekolah minggunya. Iya. Nggak boleh lagi tuh ada yang main-main Kak. Iya, benar. Ibadah sekolah minggu harus sungguh-sungguh, Sungguh-sungguh. harus benar-benar Harus. di dalam Tuhan. Iya, betul. Nggak ada yang males-malesan. Iya, nggak ada yang main-main. Kalau lagi ibadah ya Kak, harus Iya. sungguh-sungguh. Kalau dulu waktu di gereja mungkin suka dengerinnya nggak serius. Kalau Iya. sekarang nonton di YouTube di skip Kak, dicepetin Kak. Benar. Langsung aja Atau denger firman. cuma Wah. denger awalnya aja terus dimatiin deh Kak. Nggak sampai Iya, habis. Iya, nggak boleh kayak gitu ya Ya, Kak. Ya? harus taat dan setia Ya, adik-adik. betul. Karena upahmu besar di surga. Betul. Oke, berarti sekarang waktunya kita tutup ya Kak Adi? Iya, waktu kita Nah, tutup ibadah kita. ya betul. Nah, kita mau tutup di dalam doa. Kayu aja adik-adik, kita lipat tangan dan tutup mata. Kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan Yesus kalau kami sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Dan terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Kami percaya kami boleh dikuatkan oleh setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Juga buat adik-adik yang di rumah juga mereka boleh dikuatkan oleh setiap firman Tuhan yang sudah mereka dengar. Dan ajar kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup, agar setiap kami menjadi suratan yang terbuka dan dapat dilihat oleh semua orang. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, terutama buat adik-adik yang di rumah. Kiranya Tuhan menyertai adik-adik sepanjang seminggu ini Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan dan kegiatan mereka, Tuhan menyertai mereka senantiasa ya Tuhan Yesus. Tuhan keluar masuknya, Tuhan memberkati, Tuhan membuat adik-adik sekolah minggu menjadi kepala dan bukan ekor ya Tuhan Yesus. Dalam sekolah mereka, Tuhan menjadikan mereka anak-anak yang pintar, terlebih lagi menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang 1 minggu ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan sampai minggu depan kami kembali di dalam ibadah sekolah minggu online kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah tapi kami percaya Tuhan mengikat kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.